bertemu lagi bersama saya Vivi dalam Berita Kupang Baru minggu ini. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya minggu ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bergabung dalam ibadah raya minggu-minggu selanjutnya. Ibadah kategorial seperti Pria Sejati, WBI, Cool, Youth, Sekolah Minggu, dan lain-lain belum dapat diadakan hingga informasi selanjutnya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Sukses terus, Tuhan Yesus memberkati. Mulai tanggal 7 Maret 2021, ibadah sudah diadakan secara offline atau onsite di GBI Kupang Baru Kayu Putih. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian Berita Kupang Baru minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk terus ikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir dan memberkati orang-orang yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau akan hadir dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kau hadir Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tempat ini, memberkati kami Tuhan, memulihkan kami, memberi kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Dimanapun kami menyebut Engkau, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Kau hadir memberkati kami Bapa, menolong kami Tuhan, menyembuhkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir saat kami memanggil nama-Mu Tuhan, menyebut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, menyembahmu Tuhan, memujimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas cinta Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tak habis-habisnya Tuhan. Kami percaya, kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Hati kami percaya padamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan perlindungan kami, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari musik memuji Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan bejana-Mu. Kami siap Engkau bentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagikan bejana Tuhan. Bagikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu.
kuasa Roh-Mu, budi baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, bimbinglah hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jadi bejananya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Kupang Baru, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Frans dan Ibu Rita yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah, untuk sukacita yang terus Tuhan berikan bagi kami. Pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. Pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan saat ini dengan haus dan lapar akan firman-Mu, kami rindukan firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, beracalah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dalam Lukas 10 ayat 17 sampai dengan ayat ke-20. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan ayat ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ke-70 murid-murid Yesus kembali kepada Yesus dengan satu perasaan yang penuh dengan sukacita. Karena mereka bisa melayani dan pelayanan mereka adalah pelayanan yang berhasil. Yesus mengutus 70 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah. Dan mereka berhasil, banyak yang disembuhkan, banyak yang bertobat. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Namun kita lihat ayat ke-18. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Mereka bisa melayani dengan berhasil semata-mata karena mereka bergantung kepada Tuhan dan kuasa dari Tuhan yang membuat mereka bisa berhasil. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Yesus juga bergembira melihat pelayanan murid-muridnya berhasil. Namun Yesus adalah Tuhan yang selalu ingin mengkoreksi sikap hati murid-murid. Ayat ke-20 Yesus kita perhatikan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yesus melihat bahwa murid-murid penuh sukacita karena keberhasilan mereka. Dan Yesus mengingatkan mereka, bagus kalau engkau berhasil. Bagus kalau engkau sukses. Namun ingat, jangan bersukacita karena keberhasilanmu semata-mata, namun yang paling harus engkau ingat, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan yang tahu benar apa yang paling dibutuhkan murid-muridnya. Yang paling dibutuhkan murid-muridnya adalah bersukacita dalam segala kondisi. Sukacita yang tidak ditentukan oleh keberhasilan mereka. Sukacita yang tidak didasarkan oleh kesuksesan mereka. Namun sukacita karena pada dasarnya nama mereka terdaftar di surga. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kiranya firman ini mengingatkan kita bahwa mari kita bersukacita. Tidak didasarkan karena keadaan. Jika kita hanya bersukacita karena keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita penuh dengan high and low. Naik dan turun, masalah silih berganti. Kadang-kadang sukses berhasil namun kadang-kadang gagal. Jika sukacita kita didasarkan pada hal-hal tersebut, bayangkan bagaimana kehidupan kita. Mungkin iman kita akan naik turun. Sebagaimana dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini adalah dasar yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya orang Kristen yang membedakan dengan orang lain adalah sukacita. Sukacita. Pada saat kita melihat orang Kristen, kita harus bisa membedakan wajah mereka dibandingkan orang-orang bukan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen penuh dengan sukacita. Dan itulah yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Jaga hatimu. Terus bersukacita bukan karena keadaan, namun karena namamu tercatat di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua. Apakah kita masih bersukacita karena nama kita tercatat di surga? Ataukah kita mungkin sudah biasa saja menanggapi hal tersebut? Pak Pendeta, berulang kali saya mendengar firman ini. Saya tahu saya diselamatkan, tapi sepertinya biasa-biasa saja. Dan sukacita yang saya rasakan kadangkala tenggelam, ditelan oleh masalah-masalah yang datang silih berganti. Jika sukacita kita tenggelam karena masalah, tandanya fokus hati kita belum bersyukur, belum benar-benar mengerti bahwasanya kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya binasa karena dosa kita. Namun kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya kita penuh dengan sukacita. Saya undang kita semua untuk terus bersukacita. Karena nama kita sudah tercatat di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang yang namanya tercatat di sorga, pada dasarnya adalah orang-orang kaya yang terpilih oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Efesus ayat 1, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6 mengatakan, bunyi perikopnya adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Artinya firman Tuhan di sini mengingatkan kita bahwasanya setiap orang-orang yang terpilih, setiap orang-orang yang namanya tercatat di surga, itu adalah orang-orang yang kaya. Itu adalah orang-orang yang kaya dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah orang-orang kaya pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan yang bisa menikmati segala kekayaan surgawi selama kita ada di bumi ini.
Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwasanya segala berkat rohani di dalam surga sudah dikaruniakan kepadamu. Segala berkat rohani di dalam surga sudah dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita merasa kita bukan orang yang kaya kalau segala berkat rohani di surga dikaruniakan kepada kita? Kita adalah orang-orang kaya, orang-orang yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat pada saat saya lahir baru, saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan saya dibaptis. Tentu saja saya dari kecil sudah sebagai orang Kristen. Saya beribadah, secara rutin saya ke gereja. Dan firman itu berulang kali disampaikan. Injil itu berulang kali disampaikan, namun entah kenapa pada saat itu, pada saat pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada saya, hati saya ditangkap oleh Tuhan. Pada saat itu pengkhotbah hanya mengatakan, kalau kamu letih dengan hidup kamu saat ini, kamu harus datang kepada Tuhan. Cukup kata-kata itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya saat itu juga mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan. Saya capek dengan kehidupan saya yang hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, hanya mengandalkan agenda saya sendiri, hanya mengandalkan rencana saya sendiri, di mana itu semua rasanya sia-sia. Dan saya mau ikut Tuhan karena firman disampaikan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Tuhan menangkap kita. Saya mendengar firman berulang kali, mungkin lebih dari 1000 kali mungkin. Ya, saya nggak pernah menghitung. Ya. Namun pada saat itu Roh Kudus menjamah hati saya dan membuat saya bertobat dan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Itu adalah cara Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat Injil disampaikan, Roh Kudus bekerja dan Dia menangkap kita. Dan saya mengalami kelahiran baru pada saat itu. Saya mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan mulai saat itu hidup saya berubah. Prioritas saya berubah. Apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari berubah. Agenda saya sudah saya lepaskan untuk mengikuti agendanya Tuhan. Itulah orang yang lahir baru. Dan Roh Kudus yang terus menuntun saya. Membangun hidup saya. Mengarahkan saya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya ingat apa yang terjadi dalam kehidupan saya, maka itu semata-mata karena Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang memilih saya. Bukan saya yang memilih Tuhan, karena saya tidak ada rencana sedikit pun untuk dibaptis, lahir baru dan saya tidak ada rencana. Sama seperti orang yang tidak ada rencana untuk dilahirkan sebagai manusia di bumi ini. Demikian juga lahir baru. Tidak ada rencana, tidak ada seorang bayi pun yang punya rencana, saya mau lahir, tidak ada. Saya pun tidak punya rencana, namun Tuhan itulah yang memilih saya, menetapkan saya. Sehingga kalau saya lihat bagaimana saya menerima Tuhan, maka jelas sekali bahwasanya iman saya itu tidak dibangun berdasarkan hikmat manusia. Iman saya semata-mata dibangun karena Roh Kudus. Iman saya semata-mata dibangun karena kekuatan Allah. Iman saya semata-mata dibangun karena pada saat Injil yang murni disampaikan, maka di situ Tuhan bekerja.
Sehingga benar apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ini yang dikatakan Paulus. Paulus tidak datang kepada umat dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang berusaha membuat mereka bangkit. Tidak, bukan kata-kata yang indah. Dapatkah Paulus berkata-kata indah? Dapat sekali. Secara intelijensia dia sangat memungkinkan untuk berkata-kata indah. Dia orang pintar Bapak Ibu. Tapi Paulus katakan, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat kedua mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus mengerti, meskipun dia mengerti semua hal, secara teologi dia paham, namun dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus Yesus. Ayat ketiga, aku juga telah datang kepadamu dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Artinya dia memutuskan dia tidak mengetahui apa-apa kecuali Yesus Kristus, dan dia juga datang dengan kelemahan, dengan takut dan gentar. Dia tidak datang dengan rasa percaya diri, dia tidak datang dengan keyakinan diri, namun dia datang dengan keyakinan iman. Ayat keempat dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Sehingga Paulus datang kepada jemaat, dia tidak mengatakan hal-hal yang indah, tapi dia hanya bergantung kepada kekuatan roh. Ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus mengatakan supaya imanmu itu benar-benar bergantung kepada kekuatan Allah. Pada saat Injil disampaikan, maka Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan menjangkau, menjamah setiap jiwa-jiwa. Itu jelas adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Manusia tidak bisa menyentuh hati. Manusia tidak bisa mengubah hati seseorang. Namun yang bisa mengubah hati seseorang adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Pada saat kata-kata motivasi diberitakan, tidak. Pada saat Injil diberitakan, maka Roh Kudus bekerja. Ayat ke-6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi Paulus memberitakan hikmat yang dari surga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya benar kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang ditetapkan Tuhan. Bukan karena tipu daya manusia. Pada saat kita lahir baru bukan karena tipu daya manusia, bukan karena kata-kata motivasi. Namun karena Tuhan sendiri bekerja di saat Injil diberitakan. Tuhan bekerja. Itu bukan upaya manusia, bukan kekuatan manusia, namun kekuatan Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ketiga. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani Bapak Ibu Saudara sekalian, kita orang-orang terpilih. Memiliki segala berkat rohani. Apa berkat rohani? Oh, luar biasa berkat rohani di dalam surga yang diberikan kepada kita. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bisa merasakan panggilan Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan, kita bisa merasakan realitas-realitas rohani. Itu berkat rohani. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengalami berkat-berkat tersebut di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kita hidup bukan lagi hanya berdasarkan pada kekuatan kita sendiri, bukan. Namun kita bergantung kepada kekuatan Allah. Kita mengalami pada saat kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mukjizat mungkin terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan berkat-berkat ini hanya bisa nyata, realitas rohani ini hanya bisa
nyata, dialami, dirasakan oleh orang-orang yang dipilih Tuhan. Hal ini tidak masuk akal bagi orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi jika kita di dalam Tuhan, kita bisa mengalami, merasakan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, hidup mengalami kuasa Tuhan, hidup dalam ketidakterbatasan. Itu berkat yang luar biasa. Itu berkat yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ayat keempat kita lihat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Tuhan. Tuhan bukan melihat melihat ke bumi ini lalu dilihat mana orang yang baik, dia akan aku pilih. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Sinterklas. Kalau kita lihat lagu Natal, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Itu Santa Claus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagu itu mengingatkan supaya, ayo anak-anak jangan rewel, jangan nakal, karena Santa Claus nanti mau datang. Ya, dia nanti akan cari anak yang baik. Kalau anak yang baik nanti dapat hadiah, dapat kado. Itu Santa Claus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau Yesus bukan Santa Claus, Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan untuk mencari orang baik, namun Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Jadi Yesus bukan lihat ke bumi untuk cari orang baik, bukan. Tapi Yesus menetapkan seseorang, memilih seseorang jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ada dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan memilih kita? Kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan memilih kita? Saya ingin sampaikan bahwasanya Tuhan memilih kita tanpa alasan. Dia memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dia memilih kita karena memang Dia memilih kita. Kenapa Dia mengasihi kita? Karena Dia mengasihi kita. Kalau kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 6-9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Israel dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Apakah kelebihan Israel dibandingkan yang lain? Mungkin menjadi satu kebingungan bagi umat Israel. Atau mungkin bagi bangsa-bangsa lain. Apakah kelebihan Israel dibanding yang lain sehingga Israel dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya. Tetapi pada ayat ke-7 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat ke-8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ke-8 kita bisa lihat bahwasanya kenapa Israel dipilih Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya. Bukan karena banyak jumlahmu, bukan. Bukan karena sesuatu yang lebih dari Israel maka Israel dipilih Tuhan. Tapi karena hati Tuhan melekat pada Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai Israel rohani adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena memang Tuhan mengasihi kita. With no reason. Tanpa alasan apapun. Kita dipilih Tuhan. Kita dikasihinya. Kita dikuduskannya. Kita dikuduskannya. Kalau Tuhan mengasihi kita dengan satu alasan tertentu. Misalkan karena kita baik. Maka pada saat kita tidak baik, boleh dong Tuhan meninggalkan kita. Namun kenyataannya tidak. Karena Tuhan memilih kita. Bukan karena syarat tertentu. Namun karena Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Marilah kita terus bersuka cita. Karena kita dipilih Tuhan. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Ayat keempat, sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Jadi kita dipilih Tuhan bukan karena kita kudus, tapi supaya kita kudus. Supaya kita dipilih Tuhan, supaya kita kudus. Supaya kita kudus. Bukan karena kita kudus, supaya kita kudus. Lalu apakah artinya hidup di dalam Tuhan? Itu kita bisa hidup di dalam dosa? Tidak, tentu saja. Tuhan memilih kita supaya kita dikuduskan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan, kehendaknya. Di dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Kita adalah anak-anak adopsi daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ingin membangun humanity. Bukan berdasarkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Namun berdasarkan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Ini yang Tuhan ingin bangun. Dia memilih kita terlebih dahulu. Bahkan sebelum Adam dan Hawa. Karena Tuhan tahu Alfa dan Omega dari awal maupun sampai ke akhir. Tuhan tahu. Tuhan sudah memilih kita. Ayat ke-6. Ayat yang terakhir. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya apa semua itu? Ternyata supaya terpuji kasih karunia-Nya. Supaya namanya dimuliakan. Supaya terpuji kasih karunia-Nya. Supaya namanya dimuliakan. Kita harus tahu bahwa kita sekarang ini bisa seperti saat ini semata-mata bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kerajinan kita. Bukan karena kita lebih daripada yang lain. Namun semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya iman saya itu juga bukan karena saya tapi karena Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih saya sejak semula. Bapak Ibu coba kalau kita ingat bagaimana kita mendapatkan iman. Tentu saja iman itu diperoleh dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun kalau kita tarik terus ke belakang. Bagaimana iman kita ini timbul. Ternyata kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Saya ke gereja itu diajak oleh calon istri saya pada saat itu. Calon istri saya diajak ke gereja oleh calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya. Dan istri saya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia beriman karena orang tuanya. Dia beriman karena orang tuanya. Dan mertua saya laki-laki juga beriman karena diajak oleh mertua saya perempuan. Jadi kalau kita terus tarik ke belakang, kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Tuhan bekerja secara luar biasa. Saya juga ada karena saya percaya jauh sebelum saya lahir Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Saya orang Batak. Dan bagaimana ada Tuhan menggerakkan seorang Jerman yang bernama Nommensen untuk berada di tanah Batak. Itu adalah karya Tuhan. Bagaimana Tuhan merangkai sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat bahwasanya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita rangkai sedemikian rupa. Kenapa saya sekarang bisa percaya kepada Tuhan, bahkan bisa melayani Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa percaya kepada Tuhan, bisa melayani Tuhan. Semata-mata karena Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Saya memesankan buat kita semua saat ini, mari terus kita ingat bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah. Kasih karunia Tuhan itu akan melampaui setiap kelemahan kita. Kasih karunia Tuhan itu akan melampaui setiap ketakutan kita. Kasih karunia Tuhan itu akan melampaui setiap keterbatasan kita. Kasih karunia Tuhan itu akan
melampaui setiap masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita. Sehingga at the end, pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan di surga. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, biarlah sukacita kita didasarkan pada hal tersebut. Bukan pada hal-hal lain. Mungkin saat ini terjadi banyak masalah dalam kehidupanmu. Tapi kalau engkau memiliki fokus yang benar, engkau akan bisa bersukacita apapun masalahmu. Karena fokusmu adalah namaku terdaftar di surga seperti yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Itu yang seharusnya menjadi fokus kita setiap saat, setiap waktu. Sehingga kita tidak akan kehilangan sukacita dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa kali saya menguburkan jemaat, dan pada saat saya menguburkan jemaat, Tuhan ingatkan bahwa Anton, jemaat ini adalah jemaat yang sederhana. Jemaat tersebut mungkin secara teologi tidak mengerti secara dalam, ya, dari A sampai Z. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan membawanya, dari sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan, sampai dia mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, imannya sangat sederhana. Namun dia bisa finish well, setia sampai akhir. Dan saya diingatkan Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus bergantung kepada anugerah Tuhan. Anda akan melewati setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Anda tidak akan putus asa. Anda akan terus maju karena anugerah Tuhan itu melimpah. Kasih karunia Tuhan itu melimpah. Melampaui keterbatasanmu. Jangan putus asa, terus setia di dalam Tuhan. Terus memandang Tuhan. Dan terus penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah. Terima kasih kalau Tuhan sudah memilih kami, Tuhan. Sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami benar-benar mencerminkan anak-anak pilihan Tuhan. Yang tidak diombang-ambingkan oleh masalah pergumulan. Tidak diombang-ambingkan oleh keadaan Tuhan. Tetapi yang teguh terus bergantung kepada Tuhan di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Frans dan Ibu Rita dan seluruh keluarga, berkati Tuhan keluarga ini. Tuhan terus pakai mereka secara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, hamba berdoa buat jemaat GBI Kupang Baru. Kiranya terus setia di dalam Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mengalami Tuhan. Dan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, berkati kami agar kami dapat menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita jadi seperti Yesus dalam kehidupan kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
kasih untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk isi hati Tuhan yang hari ini kami sudah tangkap Tuhan. Dan kami janji kami mau melakukan itu dalam setiap langkah hidup kami. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Nya Pak Anton Sitompul yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak pakai dia lebih lagi Tuhan dalam pelayanan ini. Supaya di mana dia berada nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Pak Anton, Ibu Dr. Anggia dan semua anak-anak serta tim pelayanan di Jakarta Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, Jemaat Kupang Baru di mana saja berada. Kita bersyukur di minggu yang terakhir di bulan Februari ini kita bisa ada sama-sama walaupun masih dalam online tapi tidak mengurangi kita punya hati yang luar biasa untuk Tuhan. Dan saya sangat percaya pesan firman Tuhan hari ini kita sudah nangkap semua dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk Pak Anton, Pak Pendeta yang sangat luar biasa bagi kita hari ini. Kami bersyukur, terima kasih sekali walaupun dalam kondisi online seperti ini, tapi kami sangat diberkati. Juga Ibu Dr. Anggia dan semua tim pelayanan di Jakarta, kami sangat merasa sama-sama dalam pelayanan ini dan sangat bersyukur bisa ada bersama-sama dengan kami. Kami sangat berharap di waktu-waktu mendatang Pak Anton, kalau pandemi ini sudah berlalu, maka Pak Anton harus datang ke Kupang, ya, harus itu. Terima kasih, ya. Nah juga untuk kesempatan ini tak henti-hentinya saya terus berbicara untuk Jemaat Kupang Baru. Saya terus mengingatkan tentang COVID-19 ini, ya, bahwa virus ini ada, ya. Jadi jangan sampai kita lengah. Kita tidak tahu kapan kita bisa terjangkit virus tersebut. Oleh sebab itu kita tetap pegang aturan pemerintah, ya. Kita harus tetap pegang protokol kesehatan itu, tidak boleh. Saya bilang ini terus saya akan bicarakan ini terus untuk kita semua karena ini jalan yang paling baik untuk kita tempuh supaya kita bisa terhindar dari terjangkitnya virus ini, ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga stamina. Jangan ada dalam kerumunan banyak orang, ya. Apalagi misalnya dalam bentuk pesta-pesta atau ada acara-acara yang itu. Kalau bisa dihindari dan seefektif mungkin ada dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh pemerintah karena itu untuk kebaikan kita, ya. Saya sangat berharap ini bulan depan ini, di Maret ini kita sudah gereja dalam bentuk tatap muka ada di gereja kita. Jadi kalau yang ada di gereja berarti yang datang tuh harus tetap protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Jadi minta maaf nanti tim Asher akan ngatur sedemikian rupa waktu masuk dan waktu pulang harus tertib. Kemudian masker harus pakai, cuci tangan sebelum masuk dan keluar di gereja, jangan berdesak-desakan. Juga kapasitas yang diperbolehkan oleh pemerintah kita ikuti, hanya setengah daripada kapasitas ruangan. Ya, saya menghimbau untuk jemaat yang kondisinya hari itu misalnya ada rasa kurang enak badan atau ada demam, karena akan dicek suhunya juga di depan pintu, lebih baik untuk sementara istirahat dulu di rumah sampai kondisi fit baru kita bergabung sama-sama, ya. Jadi yang datang di gereja nanti sementara masih semua yang betul-betul dalam kondisi sehat supaya virus itu tidak akan dekat pada kita. Kita terus sama dalam satu dalam Tuhan dan pada minggu pertama itu kita akan sama-sama bersatu dan tubuh dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama, ya. Ya saya sangat berharap juga yang sehat harus ada jam 9 pagi hari Minggu depan sudah di gereja, ya. Dalam kondisi yang kita harus tertib dengan aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah untuk kita. Saya kira itu dari saya untuk semua, salam sehat untuk semua, ya. Kita harus tetap sehat
untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk tim yang sudah sangat luar biasa. Musim pandemik ini mereka terus melayani Tuhan, membawa kita semua sama-sama dalam pelayanan ini. Ini tim yang diberkati. Ya, kita terus berdoa supaya mereka terus dipakai Tuhan dalam pelayanan ini. Ya, saya kira itu untuk semua. Mari jemaat di rumah kita bangkit berdiri dan kita sama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, di akhir dari ibadah yang diberkati di pagi hari ini Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu Bapa. Terima kasih untuk kebersamaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk isi hati-Mu Bapa. Kami Jemaat Kupang Baru yang sudah mendapat berkat hari ini Tuhan dengan firman-Mu, dengan isi hati Tuhan, kami janji Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan semua itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali dalam kehidupan kami. Dan Bapa di surga sudah taruh berkat yang besar untuk kami semua. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu pulanglah dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, terus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.